Tony meletakkan telur mentah di bawah mata bor, berencana menggunakan putaran bor untuk mengupas cangkang telur dengan utuh. Namun kepala pabrik mengira dia hanya pamer omong kosong. Padahal menggunakan bor untuk membuka telur adalah teknik dewa yang bahkan tukang tingkat 8 pun tak berani coba. Dia cuma pegawai baru masa percobaan, mana mungkin bisa. Tak disangka detik berikutnya, Tony tidak hanya mengupas cangkang telur dengan bor, bahkan selaput telurnya pun tidak sedikit pun rusak. Aksi ini langsung mengejutkan semua orang di tempat. Tak ada yang menyangka seorang magang bisa punya kemampuan sehebat itu. Tanpa mereka tahu, Tony sebenarnya tukang tingkat 9 paling top. Dia pernah di ajang internasional tukang membuat cetakan tanpa kesalahan dengan kemampuannya sendiri. Bukan cuma juara, dia juga mendapat gelar tukang tingkat 9 termuda di dunia. Namun Tony selalu ingat pesan ayahnya. Jadi orang harus rendah hati dan hati-hati. Bahkan saat juara pun dia pakai nama samaran. Hari itu dia ingin gunakan keahliannya untuk bantu pamannya dapatkan pesanan pabrik. Tapi belum sempat bicara, pamannya sudah usir dia dari pabrik dengan alasan membolos. Perlakuan kejam paman kandung membuat hatinya hancur. Penuh kecewa tapi tak tahu harus mengadu ke siapa. Saat itu juga, putri kepala pabrik lain lewat, melihat dia sendirian tanpa tempat tujuan, lalu mengajaknya ke pabrik mereka dan mengatur agar dia jadi murid magang. Tak lama kemudian, pabrik itu kedatangan inspeksi penting. Inspeksi ini menentukan semua pesanan setahun penuh. Kepala pabrik sangat tegang karena kekurangan tenaga. Terpaksa minta Tony bantu di bagian produksi. Tak disangka langsung diprotes oleh tukang tingkat 6 senior. Mengatakan dia cuma murid magang belum lulus. Mana pantas masuk tim produksi. Padahal pimpinan segera tiba. Kepala pabrik pun hanya bisa menyuruhnya bantu si tukang senior. Tukang senior lihat dia seperti anak kampung tak berpengalaman, lalu sengaja ingin mempermalukannya. Menyuruh Tony ambilkan komponen. Tak diduga, Tony hanya lihat sekali langsung tahu jenisnya. Gerakannya cepat dan tepat bikin semua orang kagum. Para pekerja langsung memuji. Tukang senior jadi malu, lalu marah-marah, menuduh Tony mencuri ilmu, dan langsung usir dia pergi. Baru jalan beberapa langkah, Tony sudah dengar kalau mesin yang dipakai tukang senior sebentar lagi bakal rusak. Dengan niat baik dia memberi peringatan, tapi malah dimarahi karena dianggap ikut campur. Putri kepala pabrik pun tak percaya. Katanya itu mesin impor, mana mungkin rusak. Tak disangka baru saja selesai bicara, mesin langsung rusak saat menyala. Komponen yang terpental langsung menembus telapak tangan tukang senior. Baru semua orang sadar, ternyata ucapan Tony benar semua. Tapi pimpinan sudah hampir sampai, sementara komponen terakhir untuk diperiksa masih belum jadi. Tukang senior yang seharusnya kerjakan malah cedera. Kepala pabrik pun bingung karena tak ada tukang senior lain. Akhirnya satu-satunya harapan tinggal Tony, karena dia bisa tahu kerusakan mesin hanya dari suara. Berarti kemampuannya memang luar biasa. Kepala pabrik pun memintanya untuk buat komponen terakhir itu. Tak lama kemudian, pimpinan pun tiba di pabrik, dan Tony langsung serahkan komponen untuk diperiksa. Tak disangka saat itu juga, kepala pabrik dari pabrik sebelah datang bawa orang, langsung mempermalukan Tony di depan umum, mengatakan dia cuma sampah yang mereka pecat, mengejek bagaimana orang yang sudah dipecat bisa buat komponen yang layak, bahkan langsung minta pimpinan beri pesanan ke mereka, sambil sombong mengaku punya peralatan dan tenaga ahli terbaik. Melihat situasi mulai tak seimbang, kepala pabrik pun naik pitam, mengusulkan adu kemampuan untuk tentukan pemenang. Yang kalah harus lepaskan pesanan. Bahkan semua peralatan pabrik jadi taruhan. Pihak lawan langsung setuju, dan kirim tukang tingkat 8 juara 3 kali berturut-turut. Tukang senior dari pabrik sendiri langsung ketakutan, dan saat itulah, Tony maju ke depan dengan sukarela.